wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Dea Fadila Rahmawati, Iza Lafifa Sultania, dan Raudatul Karomah. Kami akan membahas mengenai bab yang berjudul analisis laporan keuangan. Materi analisis laporan keuangan mencakup 1. Definisi analisis laporan keuangan. 2. Tujuan dan manfaat analisis laporan keuangan. 3. Metode dan teknik analisis laporan keuangan. 5. Analisis perbandingan laporan keuangan dan analisis tren. Bagaimana pembahasannya? Simak video berikut ini. Materi yang pertama, definisi analisis laporan keuangan. Berikut merupakan pengertian analisis laporan keuangan menurut beberapa ahli. Menurut Hargito dan Martono, analisis laporan keuangan merupakan analisis mengenai kondisi keuangan suatu perusahaan yang melibatkan neraca dan laba rugi. Menurut Harahap, analisis laporan keuangan berarti menguraikan pos-pos laporan keuangan menjadi unit informasi yang lebih kecil dan melihat hubungannya yang bersifat signifikan atau yang mempunyai makna antara satu dengan yang lain, baik antara data kuantitatif maupun non-kuantitatif, dengan tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan lebih dalam yang sangat penting dalam proses menghasilkan keputusan yang tepat. Sedangkan menurut Kasmir, analisis laporan keuangan dilakukan untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan sehingga akan terlihat apakah perusahaan dapat mencapai target yang telah direncanakan sebelumnya atau tidak. Jadi, berdasarkan pendapat beberapa ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa analisis laporan keuangan adalah menguraikan pos-pos laporan keuangan yang melibatkan neraca dan laba rugi untuk mendapatkan informasi kondisi keuangan suatu perusahaan secara lebih dalam yang sangat penting dalam proses menghasilkan keputusan yang tepat. Tujuan dan manfaat analisis laporan keuangan. Menurut Kasmir, tujuan dan manfaat bagi berbagai pihak dengan adanya analisis laporan keuangan antara lain: 1. Untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam satu periode tertentu, baik harta, kewajiban, modal, maupun hasil usaha yang telah dicapai untuk beberapa periode. 2. Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan apa saja yang menjadi kekurangan perusahaan. 3. Untuk mengetahui kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan. 4. Untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja yang perlu dilakukan ke depan yang berkaitan dengan keuangan perusahaan saat ini. 5. Untuk melakukan penilaian kinerja manajemen ke depan, apakah perlu penyegaran atau tidak, karena sudah dianggap berhasil ataupun gagal. Yang terakhir, digunakan sebagai pembanding dengan perusahaan sejenis tentang hasil yang mereka capai. Sedangkan menurut Sugiono dan Untung, kegunaan analisis laporan keuangan adalah:
Satu, untuk memberikan informasi yang lebih mendalam terhadap laporan keuangan itu sendiri. Dua, untuk mengungkapkan hal-hal yang bersifat tidak konsisten dalam hubungan dengan suatu laporan keuangan. Tiga, dapat memberikan informasi yang diinginkan oleh para pengambil keputusan. Empat, dapat digunakan untuk membandingkan dengan perusahaan lain secara industri. Kelima, untuk memahami situasi dan kondisi keuangan perusahaan. 6. Dapat juga digunakan untuk memprediksi bagaimana keadaan perusahaan pada masa mendatang. Proyeksi. Metode dan teknik analisis laporan keuangan. Menurut Kashmir, terdapat dua macam metode analisis laporan keuangan yang biasa dipakai, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, analisis vertikal atau statis. Dan yang kedua, analisis horizontal atau dinamis. Sedangkan menurut Munawir, teknik analisis yang biasa digunakan dalam analisa laporan keuangan adalah 1. Analisis perbandingan laporan keuangan. 2. Tren atau tendensi. 3. Laporan dengan persentase per komponen atau common size statement. 4. Analisis sumber dan penggunaan modal kerja. 5. Analisis sumber dan penggunaan kas atau cash flow statement analysis. 6. Analisis rasio. 7. Analisis perubahan laba kotor atau gross profit analysis. 8. Analisis break-even. Dengan adanya metode dan teknik yang digunakan dalam menganalisis laporan keuangan, dapat memberikan informasi yang lebih mudah dimengerti, sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bagi pihak-pihak manajemen. Selanjutnya, analisis perbandingan laporan keuangan. Menurut Harahap, analisis perbandingan adalah teknik analisis laporan keuangan yang dilakukan dengan cara menyajikan laporan keuangan secara horizontal dan membandingkan antara satu dengan yang lain, dengan menunjukkan informasi keuangan atau data lainnya baik dalam rupiah atau dalam unit. Analisis perbandingan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu analisis perubahan dan analisis kecenderungan. Analisis perbandingan bertujuan untuk mengetahui perubahan-perubahan berupa kenaikan atau penurunan pos-pos laporan keuangan atau data lainnya dalam dua atau lebih periode yang dibandingkan. Dari analisa perbandingan laporan keuangan dapat diketahui pertambahan atau pengurangan baik dalam angka-angka absolut maupun persentase, terutama untuk perubahan-perubahan yang mencolok dan material. Analisa laporan keuangan dengan teknik analisa perbandingan laporan keuangan akan lebih berguna dan informatif apabila dapat memenuhi syarat atau kondisi-kondisi sebagai berikut. Yang pertama, penyajian laporan keuangan dalam bentuk atau susunan yang sudah sistematis dan baik, yang akan memudahkan bagi penganalisa dalam menganalisa laporan keuangan. Yang kedua, isi laporan keuangan yang dilaporkan adalah sama. Yang ketiga, prinsip akuntansi yang digunakan tidak berubah atau konsisten. Dalam analisa perbandingan laporan keuangan, diperlukan adanya dasar pembanding. Dasar pembanding dapat diambil berdasarkan kebutuhan penganalisa. Adapun dasar pembanding yang biasanya dipakai adalah periode atau tahun awal, periode atau tahun sebelumnya, tahun yang dianggap normal, dan anggaran.
Analisis tren atau tendensi merupakan analisis laporan keuangan yang biasanya dinyatakan dalam persentase tertentu. Menurut Mahmudi, mendefinisikan analisis tren adalah analisis yang dilakukan untuk mengetahui kecenderungan baik berupa kenaikan atau penurunan kinerja selama kurun waktu tertentu. Dalam analisis tren, perbandingan analisis dapat dilakukan dengan menggunakan analisis horizontal atau dinamis. Data yang digunakan adalah data tahunan atau periode, yang digunakan biasanya hanya 2 atau 3 periode. Jika data yang digunakan lebih dari 2 atau 3 periode, maka metode yang digunakan adalah angka indeks. Dengan menggunakan angka indeks, akan dapat diketahui kecenderungan atau tren atau arah dari posisi keuangan, apakah meningkat, menurun, atau tetap. Data keuangan yang akan digunakan untuk mengadakan analisis tren dengan persentase adalah data yang paling awal. Kemudian data tersebut dibandingkan dengan data selanjutnya, artinya data paling awal dianggap sebagai tahun dasar sebagai awal perhitungan. Rumus untuk mencari angka indeks adalah sebagai berikut. Angka indeks sama dengan tahun pembanding per tahun dasar kali 100%. Sebagai contoh dari sebuah neraca, yaitu tahun dasar adalah kas tahun 2003 sebesar Rp100 dan kas tahun 2004 adalah Rp140, maka angka indeks adalah angka indeks sama dengan Rp140 per Rp100 kali 100% sama dengan 140%. 140% inilah angka indeksnya. Hal ini dapat diartikan sebagai berikut. Uang kas yang ada pada akhir tahun 2004 sebesar 140% dari kas yang ada pada tahun 2003. Uang kas akhir tahun 2004 naik sebesar 40% jika dibandingkan dengan uang kas akhir tahun 2003. Uang kas akhir tahun 2004 berjumlah 40% lebih besar dari uang kas akhir tahun 2003. Kemudian kas akhir tahun 2005 sebesar Rp150, maka angka indeks sama dengan Rp150 per Rp100 kali 100% sama dengan 150%. Hal ini dapat diartikan sebagai berikut. Uang kas yang ada pada akhir tahun 2005 sebesar 150% dari kas akhir tahun 2003. Uang kas akhir tahun 2005 naik sebesar 50% jika dibandingkan dengan uang kas tahun 2003. Uang kas akhir tahun 2005 berjumlah 50% lebih besar dari kas akhir tahun 2003. Selanjutnya, kas akhir tahun 2006 sebesar Rp80, maka angka indeks sama dengan Rp80 per Rp100 kali 100% sama dengan 80%. Hal ini dapat diartikan sebagai berikut. Uang kas yang ada pada akhir tahun 2006 hanya sebesar 80% dari kas akhir tahun 2003. Uang kas akhir tahun 2005 turun 20% jika dibandingkan dengan uang kas tahun 2003. Uang kas akhir tahun 2005 berjumlah 20% lebih kecil dari uang kas akhir tahun 2003. Sekian yang bisa kami sampaikan.
Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.